Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Dengan Android 13 satu persatu mulai bergulir di berbagai perangkat, Asus sendiri telah memberikan jadwal perilisan OS baru Android tersebut untuk sejumlah perangkatnya dalam beberapa bulan ke depan. Setidaknya Zenfone 9 akan diberikan update ke Android 13 pada bulan Desember mendatang. Sementara Zenfone 8 series dan beberapa ponsel Asus ROG Phones baru akan mendapatkannya tahun depan. Siapa yang sudah gak sabar nungguin update Android 13 nih? Honda memperkenalkan lini kendaraan self-driving yang diberi nama Chikoma. Tujuan pengembangan kendaraan self-driving ini adalah untuk mereka yang ingin mobilitas tapi takut untuk mengendarai mobil sendiri. Honda Chikoma yang terdiri dari 1-seater, 2-seater, dan 4-seater ini didesain untuk bisa berjalan ke arah tujuan dengan kontrol suara atau gerakan pengguna. Selama perjalanan, pengguna dapat mengarahkan jalur Chikoma dengan tuas joystick untuk memudahkan pengguna mengendalikannya. Honda berusaha mempopulerkannya sebagai sarana transportasi kasual untuk bisnis, jalan-jalan, atau perjalanan cepat keliling kota. Dalam ajang 2022 World VR Industry, Huawei turut memperkenalkan kacamata VR terbarunya, yakni Huawei Smart Vision. Dengan bergantung kepada micro LED sebagai panel layar utamanya, pengguna bisa merasakan sensasi melihat layar hingga sebesar 120 inci secara virtual. Huawei Smart Vision VR Glass mendukung penyesuaian miopia hingga 500 derajat, sesuai dengan daya bias hingga 500 dioptri. Kacamata VR ini tidak punya hardware apapun dan bergantung sepenuhnya dengan perangkat yang dihubungkan, seperti PC atau smartphone. Jadi masa pakai baterainya tergantung pada masa pakai baterai perangkat penghubung. Huawei sendiri belum bisa memberikan detail harga kacamata VR ini, tetapi masa pre-order sudah dibuka mulai 14 November 2022 setidaknya untuk pasar Cina. Lalu sudah dilaporkan bahwa Samsung tidak akan menggunakan SoC Exynos untuk perangkat flagship terbarunya, tapi pihak perusahaan belum menyerah mengembangkan SoC besutannya tersebut. Dalam situs sertifikasi Bluetooth SIG tercantum dua SoC Exynos baru, yakni Exynos 1330 dan 1380. Kedua SoC ini masing-masing akan hadir untuk perangkat mobile kelas menengah dan entry level. Exynos 1380 disebut akan menggantikan posisi Exynos 1280, sementara Exynos 1330 akan menggantikan Exynos 850. Kedua SoC ini kemungkinan baru akan diperkenalkan di 2023 mendatang. WhatsApp akhirnya menguji coba fitur terbarunya Companion Mode untuk memasuki masa uji coba di perangkat smartphone. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk bisa login di akun WhatsApp yang sama di dua smartphone sekaligus. Cara menghubungkannya mirip seperti ketika hendak menghubungkan akun WhatsApp ke versi web dengan link devices. Jadi pengguna WhatsApp yang ingin memakai akunnya di perangkat smartphone yang berbeda tidak perlu repot harus memindahkan data utama dan sejenisnya lagi. Karena baru bersifat beta, jadi hanya sejumlah pengguna WhatsApp saja yang baru mendapatkan fitur ini. Setelah kerjasama selama setidaknya 12 tahun, Riot Games akhirnya putus dengan Garena. Riot Games akan mulai mengambil alih League of Legends dan Teamfight Tactics untuk wilayah Asia Tenggara mulai bulan Januari 2023 mendatang. Proses ambil alih ini akan memastikan bahwa pengalaman League of Legends di Asia Tenggara ini akan setara dengan belahan dunia manapun. Kerennya lagi, untuk memastikan kehadiran mereka lebih kuat, Riot Games juga berencana membangun kantor lokal di negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Indonesia, dan juga Malaysia. Riot Games sendiri sudah merilis gamenya sendiri, seperti Valorant dan League of Legends Wild Rift, tanpa bantuan pihak ketiga di wilayah Asia Tenggara selama ini. Bagaimana dengan Anda? Optimis ini akan membuat League of Legends kian ramai di Asia Tenggara setelah keputusan ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.